belakang itu ketahuan kalau itu pintu? Iya, pintu Bapak. Itu ada tempat setrikaan kalau tidak salah. Oh, seperti itu. Siap. Baru di samping ada pintu. Jadi kamu tahu ya. Terus Siap. kenapa kamu harus mengantar senjata itu lewat pintu rahasia itu? Tadi saya jelaskan juga Bapak. Jadi saya ini antara mau makan atau mau ngantar cukup. selfie dulu Bapak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada ruang rahasia di rumah Sambo. Baradae nyaris nyasar minta diantar keluar sama Om Kuat. Benar viral adanya ruang rahasia di rumah Verdi Sambo, diungkap seorang wanita yang mengaku asisten rumah tangga mantan Kadif Propam Polri itu. Kini ruang rahasia itu diungkap oleh Baradae Eliezer. Menurut Baradae Eliezer, pada hari pembunuhan Brigadir Joshua pada Jumat 8 Juli 2022, Baradae yang baru sampai dari Magelang di rumah Saguling, Jakarta Selatan, sempat diminta Putri untuk membawa senjata setir ke lantai 3. Izin ibu senjatanya, ujar Baradae Eliezer ke Putri Chandrawati. Oh iya si Dede, jawab Putri sembari mengajak Eliezer masuk. Saat itu kata Eliezer, Kuat Ma'ruf juga ikut masuk. Om Kuat itu berhenti di meja rias yang mulia, kata Baradae Eliezer kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masuk kamar, Putri terus memandu Eliezer hingga ke lemari senjata. Putri Chandrawati lalu membuka pintu lemarinya. Eliezer kaget karena dia melihat banyak senjata. Taruh situ saja dek, ujar Putri. Eliezer lalu menggantung senjata stayer itu. Izin ibu, ujarnya sembari keluar lagi dengan dituntun Kuat Ma'ruf. Baradae Eliezer nyaris nyasar. Pasalnya ada pintu di rumah Verdi Sambo yang disamarkan dengan perabotan rumah. Ruangan rahasia tersebut diketahui Baradae Eliezer yang kerap mendapatkan tugas berjaga keliling rumah. Seingat saya, waktu rekonstruksi itu pintu kan kayak pintu apa ya? Kamuflase gitu kan? Tidak tahu kalau itu pintu dari dalam. Apakah kamu tahu kalau di atas ada pintu yang tembus ke ruangan terdakwa? Tanya jaksa. Tahu Bapak, karena kan kalau mau ke lantai 4 kan harus lewat tangga. Jawab Baradae Eliezer. Sebelumnya, Baradae Eliezer juga merasa heran. Putri Chandrawati mengaku diperkosa, namun spray kasurnya tidak tampak acak-acakan. Pengakuan itu disampaikan Baradae saat menjadi saksi dalam persidangan. Sesuai pengakuannya, Kamis 7 Juli, Baradae dan rekannya, terdakwa Ricky Rizal ditelepon Putri untuk bergegas pulang ke rumah di Magelang, Jawa Tengah. Ia sempat berpapasan dengan asisten rumah tangga Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Susi. Saat itu keduanya hendak menengok atasannya ke kamar lantai 2. Setelah melihat Putri tengah berbaring di kamarnya, Baradae lantas mendatangi Kuat Ma'ruf dan meminta keterangan. Om, ada masalah apa? Tanya Baradae ke Kuat Ma'ruf. Saat itu Kuat Ma'ruf mukanya marah, merah emosi. Dia bilang, sudah, Om, kamu nggak usah tahu dulu. Lantas Baradae Eliezer melihat sosok Brigadir Joshua yang tengah berada di luar rumah. Eliezer langsung menghampiri. Bang, ini ada masalah apa bang? Tanyanya. Nggak tahu tuh, Om Kuat marah-marah ke saya, jawab Joshua. Eliezer Eliezer kesal mendengar itu. Bang, saya sudah tanya Om Kuat tadi. Om Kuat nggak kasih tahu ke saya. Sekarang saya tanya abang. Abang nggak kasih tahu ke saya. Kalau ada apa-apa, abang jangan melibatkan saya ya, ujar Eliezer. Lalu dalam persidangan hakim bertanya kepada Baradae Eliezer soal kasur Putri Chandrawati. Bagaimana kondisi kasur terdakwa Putri Chandrawati? Tanya hakim. Kasur yang dipakai Putri untuk berbaring tampak rapi dan jauh dari kata acak-acakan yang mulia, jawab Eliezer. Sebelumnya, Kamarudin Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum Brigadir Joshua mempertanyakan alasan kenapa Putri Chandrawati tidak melakukan visum. Namun dijawab kuasa hukum Putri Febri Diansyah bahwa dalam undang-undang yang baru, pembuktian pemerkosaan tidak hanya dilakukan dengan visum. Lalu Kamarudin mempertanyakan kenapa tidak menyertakan celana dalam Putri sebagai alat bukti. Pertanyaan itu tidak dijawab oleh Febri Diansyah. Rekonstruksi itu pintu itu kan kayak pintu apa, kamuflase gitu kan? Kayak tidak tahu kalau kita pintu itu, barang itu. Pintu yang di belakang lewat tangga dapur? Ya, yang dari dalam. Nah, apakah kamu tahu kalau di atas itu ada pintu yang masuk tembus ke ruangannya Pak terdakwa ini? tahu Bapak? Tahu. Tahu karena kalau mau lewat lantai 4 kan harus lewat situ juga Bapak, tangganya. Dari tangga belakang itu ketahuan kalau itu pintu? Iya, pintu Bapak.
Itu ada tempat setrikaan kalau tidak salah. Oh, seperti itu. Siap. Baru di samping ada pintu. Jadi kamu tahu ya. Terus Siap. kenapa kamu harus mengantar senjata itu lewat pintu rahasia itu? Tadi saya jelaskan juga Bapak. Jadi saya ini antara mau makan Oh, atau mau oke, ngantar cukup. selfie dulu Bapak.